Terima kasih. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu cara menggunakan menu pinjaman karyawan di aplikasi penggajian FTM. Langkah pertama yang harus Anda lakukan yaitu membuat komponen gaji dengan tipe pinjaman karyawan. Untuk membuat komponen gaji dengan tipe pinjaman, masuk ke menu komponen gaji, kemudian pilih submenu komponen gaji dan klik tombol tambah. Maka akan muncul form isian komponen gaji baru. Masukkan nama komponennya. Misal kita isi, kemudian masukkan kodenya. Selanjutnya yaitu tandai checkbox pinjaman karyawan. Maka secara otomatis jenis komponen gajinya akan berubah menjadi potongan. Setelah itu klik tombol simpan. Maka komponen gaji pinjaman koperasi telah Anda buat. Langkah kedua yaitu membuat jenis pinjaman. Caranya yaitu masuk ke menu pinjaman karyawan, kemudian pilih submenu jenis pinjaman dan klik tombol tambah. Akan muncul form isian jenis pinjaman baru. Masukkan kodenya, misal seperti. Kemudian masukkan nama jenis pinjaman. Misal kita isi. Kemudian pilih komponen yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian klik tombol simpan. Maka kita telah membuat jenis pinjaman untuk nama pinjaman koperasi. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat data pinjaman karyawan. Untuk membuat data pinjaman karyawan, klik submenu data pinjaman karyawan, kemudian klik tombol tambah. Oke, misal kita mempunyai kasus seperti berikut. Adi meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta dengan jangka waktu pinjamannya 1 tahun dan bunganya 1% tiap bulannya. Kemudian pinjaman tersebut akan memotong gaji Adi tiap bulannya. Oke. Langkah pertama, kita isikan nomor pinjamannya. Kemudian masukkan tanggal pinjamannya. Tanggal pinjaman ini sebagai patokan untuk jatuh tempo tanggal berikutnya. Misal kita isikan tanggal 7 Oktober. Kemudian pilih nama karyawan yang akan Anda izinkan untuk meminjam. Oke. Kemudian pilih jenis pinjaman yang telah kita buat sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu pilih cara hitung. Di sini terdapat 2 pilihan, yaitu flat rate atau sliding rate. Untuk flat rate merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periodenya, sehingga angsuran setiap periodenya tetap sama sampai pinjaman tersebut lunas. Contoh, kredit motor atau kredit rumah. Kemudian untuk sliding rate merupakan pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar pinjaman setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Oke, misal kita pilih flat rate. Kemudian kita masukkan jumlah pinjamannya. Sesuai contoh, kita inputkan 2 juta. Secara otomatis saldo awal akan sama dengan jumlah pinjamannya. Kemudian kita masukkan suku bunga 1% setiap bulannya. Kemudian jangka waktunya 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian kita masukkan jatuh tempo pertama. Secara default tanggal jatuh tempo pertama 1 bulan dari tanggal pinjaman karyawan. Oke, kemudian jika ada pembulatan kita inputkan. Misal kita isi minimal pembulatannya Rp100. Kemudian isikan yang menyetujui pinjaman ini. Misal jika Anda ingin mengisi keterangan, isilah di bawah ini. Oke, kemudian kita klik tombol buat rencana cicilan. Maka secara otomatis aplikasi penggajian FTM akan menghitung data pinjaman karyawan sampai dengan jangka waktu yang Anda tentukan. Dapat Anda lihat pada tabel rincian pinjaman terdapat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal yang harus Anda bayarkan untuk angsuran ini. Kemudian saldo awal,
Kemudian terdapat angsuran yang harus Anda bayarkan tiap bulannya. Kemudian ada pokok, kemudian bunga, dan saldo akhir. Oke. Kemudian jika Anda telah menyetujui angsuran tersebut, klik tombol simpan. Kemudian Anda dapat mengubah jika terjadi kesalahan saat menginput data rincian angsuran dengan memilih rincian angsuran yang akan Anda ubah dan menekan tombol ubah. Ubahlah sesuai keinginan Anda. Oke. Kemudian Anda juga dapat mencetak laporan data pinjaman karyawan dengan cara memilih angsuran pinjaman, kemudian klik tombol cetak. Maka akan muncul dua pilihan, yaitu rekap pinjaman dan rincian pinjaman. Untuk laporan pinjaman, maka Anda akan mencetak total keseluruhan pinjaman karyawan. Oke. Jika Anda memilih rincian pinjaman, maka Anda akan mencetak detail pinjaman karyawan, atau kita dapat sebut kartu pinjaman karyawan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan pembayaran pinjaman dengan cara memilih submenu pembayaran pinjaman. Kemudian kita klik tombol tambah. Maka akan muncul form isian pembayaran angsuran. Masukkan tanggal pembayarannya. Kemudian kita pilih karyawan yang akan membayar angsuran tersebut. Maka secara otomatis akan muncul data pinjaman karyawan tersebut. Secara default, saat pertama kali melakukan pembayaran, angsurannya yaitu 1 kali. Tetapi jika Anda pada saat jatuh tempo ingin membayar 2 angsuran sekaligus, maka karyawan Adi pada tanggal tersebut telah membayar 2 kali angsuran sekaligus. Kemudian jika Anda sudah selesai melakukan pembayaran angsuran, klik tombol simpan. Oke. Secara otomatis pada data pinjaman karyawan akan tercentang untuk angsuran pertama dan angsuran kedua. Kemudian jika Anda ingin mencetak laporan pembayaran pinjaman, pilih data pembayaran pinjaman, kemudian klik tombol cetak. Maka akan muncul 2 pilihan di sini, yaitu rekap angsuran dan slip angsuran. Untuk rekap angsuran yaitu mencetak data angsuran yang telah dibayarkan. Kemudian jika Anda mencetak slip angsuran, maka akan mencetak slip angsuran yang akan diberikan oleh karyawan untuk sebagai tanda bukti pembayaran. Baik, selanjutnya yaitu pembayaran angsuran ini akan diikutkan pada proses perhitungan gaji yang nantinya akan memotong gaji. Misal untuk angsuran 1 dan 2 ini akan diikutkan pada proses penggajian. Untuk melakukan proses penggajian, masuk ke menu proses penggajian. Kemudian klik tombol tambah. Kemudian pilih grup gajinya. Selanjutnya pilih komponen gaji. Kemudian isi nama proses pinjaman tersebut. Misal kita isi oke, kemudian masukkan pecahan terkecil. Misal kita isi 100. Kemudian tandai checkbox sertakan angsuran pinjaman. Kemudian klik tombol proses. Maka secara otomatis akan tampil data rincian gaji. Dapat Anda lihat di sini. Untuk Adi tampil komponen pinjaman karyawan sesuai dengan yang Anda lakukan di proses perhitungan pinjaman karyawan tadi. Maka akan tampil data rincian gaji karyawan. Dapat Anda lihat di sini. Untuk karyawan Adi akan tampil komponen pinjaman yang akan memotong gaji pokok. Kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan proses perhitungan gaji. Oke. Kemudian untuk mencetak laporan, pilih nama penggajian terlebih dahulu. Kemudian klik tombol cetak. Dapat 4 pilihan di sini, yaitu rekap penggajian, rincian penggajian, slip penggajian, dan export to Excel untuk rincian penggajian. Untuk rekap penggajian menampilkan rekap atau total penerimaan yang diterima oleh karyawan. Oke. Kemudian untuk rincian penggajian menampilkan rincian gaji yang didapat oleh karyawan. Kemudian untuk slip penggajian adalah laporan slip gaji yang akan Anda berikan ke karyawan. Yang terakhir yaitu export to Excel
mencetak laporan rincian harian penggajian dalam bentuk Excel. Terima kasih.